Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Siti Nur Aziza dengan NIM 22210003. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan draft skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbantuan Wayground dengan menggunakan model problem based learning untuk keterampilan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP. Baik, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa menulis menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena menulis menjadi salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Namun, setelah saya melakukan wawancara dengan guru bahasa Indonesia di MTS Asalab, guru bahasa Indonesia tersebut menyatakan bahwa kenyataan di lapangan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini, keterampilan menulis siswa seringkali menjadi sorotan, khususnya pada pembelajaran menulis teks deskripsi di kelas 7. Nah, penyebabnya ini karena kurangnya motivasi dan penguasaan siswa dalam keterampilan menulis serta proses pembelajaran yang membosankan. Maka dari itu, saya selaku peneliti menawarkan solusi alternatifnya, yaitu dengan mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar yang dikembangkannya itu yaitu LKPD yang dipadukan dengan media digital berupa Wayground, serta dalam proses pembelajarannya menggunakan model problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Wayground menggunakan model problem based learning pada tahap yang pertama, penyusunan prototipe produk, yang kedua uji coba terbatas, dan yang ketiga uji coba luas. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana kelayakan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Wayground menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa SMP. Dan yang ketiga, dan rumusan yang ketiga yaitu apakah lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Wayground ini menggunakan model problem based learning efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa SMP. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis proses pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Wayground menggunakan model problem based learning pada tahap yang pertama penyusunan prototipe produk, yang kedua uji coba terbatas, dan yang ketiga uji coba luas. Lalu yang kedua tujuannya untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Wayground menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa SMP. Lalu yang ketiga tujuannya untuk mengetahui keefektifan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Wayground menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa SMP. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional yang pertama yaitu LKPD. LKPD ini adalah alat pembelajaran berisi petunjuk, langkah, dan tugas untuk membantu siswa dalam belajar dan meningkatkan aktivitas. Lalu definisi operasional yang kedua, definisi operasional Wayground, yaitu aplikasi atau website dengan fitur kuis interaktif untuk media atau penilaian formatif yang menarik. Lalu definisi operasional yang ketiga adalah definisi operasional problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah yang menuntut siswa bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah nyata. Lalu definisi operasional yang keempat yaitu keterampilan menulis teks deskripsi, adalah aktivitas menggambarkan objek dari hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman ke dalam sebuah tulisan. Kemudian di sini saya akan memaparkan kajian teoritis. Yang pertama ada kajian teoritis LKPD. Dimulai dari pengertiannya, menurut Yulian Driati dan kawan-kawan tahun 2019, lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah salah satu perangkat pembelajaran yang harus dimiliki dan dirancang oleh pendidik karena dengan adanya LKPD akan membantu mempermudah peserta didik melaksanakan pembelajaran dan membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri. Lalu yang kedua ada komponen-komponen LKPD. Nah, komponen-komponen pada lembar kerja peserta didik atau LKPD
KPD menurut Asmaranti dan Pratama dalam Adi Septiawan tahun 2024 terdiri dari yang pertama yaitu judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar atau materi pokok, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas atau langkah kerja, dan yang keenam penilaian. Selanjutnya kajian teoritis Whyground. Dimulai dari pengertiannya, menurut Purba dalam Syahriani dan kawan-kawan tahun 2022, Whyground atau kuisis ini adalah aplikasi yang membantu untuk memacu motivasi dan pemahaman peserta didik. Selain dari itu, juga bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa menghilangkan esensi belajar secara langsung, sehingga mengaitkan partisipasi peserta didik secara aktif. Lalu di sini juga ada langkah-langkah menggunakan Whyground menurut Nurjanah dan Pajenur tahun 2022, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka laman Whyground yaitu https://whyground.com. Lalu yang kedua, pilih for teachers. Yang ketiga, pilih get start apabila belum memiliki akun, dan pilih login apabila sudah memiliki akun. Lalu yang keempat, masukkan nomor handphone yang akan digunakan untuk mendaftar. Setelah itu klik next. Lalu yang terakhir, setelah berhasil mendaftar, di pojok kiri bawah terdapat nama akun dan dapat menambahkan foto. Selanjutnya kajian teoritis problem-based learning. Mulai dari pengertiannya, menurut Putri dan Hamimah tahun 2023, model problem-based learning merupakan pembelajaran yang menyajikan permasalahan nyata dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Lalu untuk langkah-langkah model problem-based learning, menurut John Dewey dalam Farhana dan kawan-kawan tahun 2023 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengorientasi siswa terhadap masalah, lalu yang kedua, mengorganisir siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat, menyajikan hasil diskusi, dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Kemudian, kajian teoritis keterampilan menulis. Dimulai dari pengertiannya, menurut Gunawan tahun 2017, kemampuan atau keterampilan menulis merupakan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulisan. Lalu, untuk manfaat keterampilan menulis, menurut Komaidi dalam Kurnia tahun 2024, manfaat menulis yaitu diantaranya dapat memunculkan rasa ingin tahu, mendorong seseorang untuk menambah wawasan mereka, dapat melatih menyusun pendapat dan membuat argumen yang runtut, sistematis, dan logis. Yang selanjutnya, menulis dapat mengurangi tingkat stres dan ketegangan secara psikologis. Lalu kita mendapat kepuasan batin dalam dan memperoleh penghargaan setelah hasil dan tujuan diterbitkan. Lalu yang terakhir, manfaatnya mendapatkan kepuasan tersendiri apabila karya dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir, kajian teoritis teks deskripsi. Dimulai dari pengertiannya, menurut Zahara dan Apnita tahun 2020, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan ikut merasakan hal-hal yang ditulis oleh pengarang. Lalu untuk struktur teks deskripsi, menurut Rahmadi dalam Ashifa dan kawan-kawan tahun 2024, struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu diantaranya yang pertama judul, yang kedua identifikasi atau gambaran umum, dan yang ketiga deskripsi bagian. Lalu untuk langkah-langkah menyusun teks deskripsi, menurut Dalman tahun 2016, yang pertama yaitu menentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan, lalu yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan, yang keempat menyusun data tersebut ke dalam urutan yang sistematis dan membuat kerangka karangan, dan yang kelima menguraikan atau mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan metode dan desain penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya ini. Nah, untuk metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D. Nah, untuk desain penelitiannya saya mengambil desain R&D Brooke dan Engel. Nah, untuk langkah-langkah R&D Brooke dan Engel ini, menurut Sugiono tahun 2019, yaitu yang pertama, potensi dan masalah, lalu yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, desain produk, yang keempat, validasi desain, yang kelima, uji coba pemakaian, yang keenam, revisi produk, yang ketujuh, uji coba produk, yang ke-8, revisi desain, yang ke-9, revisi desain, dan yang ke-10, produk massal. Namun dalam penelitian saya ini, saya hanya mengambil langkah-langkah R&D Brooke dan Engel ini sampai tahap uji coba produk saja. Nah, untuk prosedur penelitian dalam penelitian saya ini, yaitu yang pertama saya melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data dengan mengobservasi lapangan dan menganalisis silabus. Lalu setelah itu saya melakukan perencanaan dan pengembangan produk awal, kemudian saya menyiapkan validasi ahli, kemudian setelah ada validasi dari ahli untuk produk saya lalu terjun ke lapangan untuk melakukan uji coba terbatas. Setelah uji coba terbatas, saya juga melakukan uji coba luas.
Nah, subjek penelitian dalam penelitian saya ini yaitu MTS Asalap yang berlokasi di Kampung Bojong, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Nah, untuk sumber yang akan dijadikan pada tahap uji coba terbatas ini, saya mengambil data kelas 7B dengan jumlah siswa 10 yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Nah, kemudian untuk di uji coba luas, saya mengambil data kelas 7B juga dengan jumlah siswa 16 yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Nah, untuk instrumen penelitian dalam penelitian ini, saya mengambil 4 instrumen penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Nah, untuk instrumen penelitian yang pertama yaitu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau Modul Ajar. Nah, RPP ini digunakan untuk proses pembelajarannya agar lebih terarah karena berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah modul ajar yang akan saya gunakan dalam uji coba terbatas dan uji coba luas. Dalam modul ajar ini memuat 3 pertemuan. Nah, untuk instrumen penelitian yang kedua yaitu ada lembar validasi. Nah, lembar validasi ini adalah format yang digunakan untuk menjadi penilaian terhadap kelayakan produk yang telah dikembangkan. Nah, lembar validasi ini dibuat tujuannya untuk validitas sehingga produk bisa digunakan dalam penelitian di lapangan. Nah, ini adalah lembar validasi yang telah saya buat untuk diberikan kepada ahli. Nah, dalam lembar validasi ini memuat 4 poin validasi produk, yaitu yang pertama validasi isi, ada validasi kebahasaan, validasi penyajian, dan validasi kegrafisan. Nah, instrumen yang ketiga ini adalah lembar tes. Lembar tes ini adalah teknik mengumpulkan data yang digunakan untuk mengetahui pencapaian yang diharapkan setelah menggunakan produk yang dikembangkan. Nah, ini adalah lembar tes yang telah saya buat. Dalam lembar tes ini memuat 10 soal pengetahuan dan 1 soal keterampilan. Dan instrumen penelitian yang terakhir adalah lembar angket. Nah, lembar angket ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, angket ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tanggapan siswa terhadap produk yang telah digunakan. Nah, ini adalah angket yang telah saya buat. Nah, dalam angket ini saya membuat 20 pernyataan, 10 pernyataan negatif, dan 10 pernyataan positif. Nah, dan yang terakhir, prosedur pengolahan data dalam penelitian ini yaitu saya menggunakan SPSS. Nah, SPSS ini merupakan software yang bisa digunakan untuk pengolahan data, pengujian hipotesis, dan analisis statistik. Nah, jadi seluruh data yang telah saya ambil di lapangan akan saya olah dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk metode analisis statistiknya saya menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Baik, dapat saya simpulkan, penelitian ini akan berfokus pada pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Y-Ground dengan menggunakan model problem based learning yang akan dilaksanakan di MTS Asalap. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan juga adalah metode Research and Development, Brock dan Engel. Pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbantuan Y-Ground dengan menggunakan model problem based learning ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP, khususnya di MTS Asalap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait draft skripsi penelitian saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.